Pada pagi hari ini saya benar-benar terbeban kembali bagaimana Jumat Agung. Tetapi ini adalah berita kekal yang tidak terbinasakan. Bukan karena untuk Jumat Agung saja, tapi juga bagi kita, kehidupan kita, dengan tema kuasa darah Yesus. Haleluya. Kenapa saya katakan kuasa darah, bukan Tuhan Yesus Kristus? Kata Yesus, berikan dia nama Yesus. Jadi seorang manusia Kristus yang memang Bapa berikan kepada kita. Seorang manusia yang seutuhnya. Firman Tuhan dikatakan Adam kedua. Apa bedanya darah yang lain-lain atau kehidupan yang lain? Kehidupan daripada manusia lain dengan Yesus itu sendiri. Karena dia tidak berasal dari dunia ini. Karena dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Karena dia mempunyai tujuan. Yang pertama, saya mau katakan bahwa kesempurnaan rencana Allah atas manusia. Mengapa saya berani katakan bahwa Bapa di surga dengan firman, Allah dengan firman, menciptakan kita serupa dan segambar dia. Bukan hanya rupa dan gambar itu karakter atau sifat-sifat ilahi, tetapi mempunyai kehidupan yang ilahi juga. Ini terhubung dengan darah. Darah adalah nyawa daripada seseorang. Darah adalah satu kehidupan yang memang membuat kita berbeda dengan makhluk yang lain. Darah, kalau dalam kehidupan manusia, adalah DNA. Berarti beda. Pantas Tuhan Yesus mengatakan kita ini bukan dari panah dunia. Walaupun kita tinggal secara fisik di dunia. Ini sesuatu yang membesarkan hati saya. Ini yang membuat kita dalam komunitas ini bukan hanya bicara tentang pengiringan kepada Tuhan itu dengan hati nurani yang murni. Bukan hanya menyembah dia dengan roh. Ya, saya membatasi bahwa kita ini memang orang-orang yang ditebusnya, yang meresponi tebusan itu. Dan kita tetap di dalamnya, bertumbuh di dalamnya, dan kita hidup benar-benar melekat. Tanpa hidup melekat kita tidak bisa bertumbuh. Di situ berarti ada satu aliran kehidupan yang terus-menerus dari surga, dari kehidupan ilahi, dari kehidupan Allah itu sendiri di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup. Saya percaya firman itu menuntun kita. Termasuk yang pada pagi hari ini adalah darah. Darah adalah kehidupan. Saya teringat akan seorang bayi lahir, dia tergantung dari kehidupan maminya, yaitu ari-arinya. Di situ ada disebut sel induk, disebut ada sel inti sel kehidupan, atau bahasa kerennya stem cell. Di situ mengandung darah daripada ibunya. Di situ terhubung dengan ibunya. Setelah lahir, bagaimana kita lahir kembali, Tuhan berikan hal yang ilahi kembali kepada kita. Kalau kita katakan manusia baru dalam Kristus, new man in Christ. Saudara, ini berbicara juga di dalam Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku, kata Tuhan, telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Berarti orang yang hidup dalam Kristus berarti disambung nyawa ilahi itu. Atau dikembalikan nyawa Tuhan itu kepada kita. Kenapa? Kita tahu kan penebusan Kristus melalui darahnya.
melalui pengorbanannya, melalui kematiannya, supaya kita yang mati memperoleh kehidupan dan kebangkitan. Kesempurnaan rencana Allah atas manusia, titik awalnya dari situ. Saya teringat akan pelanggaran Adam dan Hawa. Waktu mereka telanjang, Tuhan berikan persembahan, yaitu untuk menutupi auranya, kemaluannya. Dan itu harus disembelih seekor domba. Kulitnya diberikan untuk menutupi. Bukan daun, tapi seekor domba. Melambangkan apa juga? Waktu Kain dan Habil lahir dan mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, Kain tidak diterima persembahannya, lalu ada iri hati, panas hati, dia anak yang pertama daripada mereka itu membunuh adiknya. Dikatakan bahwa darah Habil berteriak kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan bahwa engkau akan dikejar, engkau akan darah itu menuntut engkau. Habil ketakutan dan meminta kepada Tuhan. Maka Tuhan berjanji, aku akan melindungi kemana engkau berada. Pengampunan demi pengampunan. Sebagaimana begini, ada yang mengatakan bahwa kalau Tuhan tahu kita jatuh, kita melanggar, kenapa Tuhan tetap mau? Sebagaimana kita sebagai manusia sudah tahu pasti anak ada risikonya. Langgar, bandel, bahkan mungkin menyakiti kita, tetapi karena kita kasih, tetap kita mau mempunyai 1-2 orang anak. Demikian juga Tuhan, begitu kasihnya melebihi daripada pelanggaran kita. Saya melihat saudara-saudara, bayangan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos di dalam Wahyu 5 ayat 6. Aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua, ia berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ada kata berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Ini melambangkan Kristus. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikan anaknya yang tunggal. Roh Allah kembali melawat dunia, melawat bumi ini dengan anaknya yang tunggal. Dia direncanakan untuk menjadi kurban bagi penebusan dosa. Berbicara tentang seperti anak domba yang telah disembelih. Ini mengandung arti bahwa sebagaimana di Imamat 4 ayat 32 sampai 35, di situ disebutkan bagaimana harus tata cara orang yang minta diampuni dosanya. Harus disembelih seekor domba betina yang muda dan yang tak tercacat. Lalu ditumpangi tangan kepada mereka supaya dipindahkan kepada domba itu dosa-dosanya. Maka dikatakan dalam ayat terakhir dalam ayat yang ke-35, untuk pengampunan dosa. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku, kata Tuhan, telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi ada yang harus dikurbankan, saudara-saudara. Dalam syafaat-syafaat saya, saudara-saudara, saya selalu mengatakan, misalkan untuk kota saya Bogor, darah Tuhan Yesus sudah menebus kota Bogor. Untuk Indonesia, darah Tuhan Yesus sudah menebus negeriku. Darah Tuhan Yesus sudah menebus hidupku dan keluargaku. Dengan memperkatakan itu, maka itu akan terjadi. Alam semesta akan tunduk bahwa ada satu kehidupan
yang kita deklarasikan. Saudara-saudara, dalam pengalaman ini, saya tadinya tidak mengerti. Karena orang-orang Pentakosta, orang-orang karismatik, kalau bapak-bapak kita ini, kalau dalam pelayanan, dalam satu situasi, mereka mengatakan, darah Yesus. Saya ketawa kadang-kadang, apa artinya gitu. Karena sebelum-sebelumnya kita tidak mengenal dalam istilah-istilah Protestan, dalam istilah-istilah gereja biasa. Saya ngalami waktu diperhadapkan suami istri seorang penginjil, ada orang yang mau bertobat, tetapi sangat terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Wanita muda ini mengadakan perjanjian darah dengan hikmat Tuhan pada saat itu. Ini pelepasan pada saat kita minta kesembuhan, sulit sekali, saudara-saudara. Pada saat kita dipatahkan perjanjian darah dengan iblis, lalu kita minta darah Tuhan Yesus. Setelah Injil dia dengar, dia sepertinya tuh mengeluarkan darah dari mulutnya. Dia berteriak. Saya percaya darah itu melepaskan dari perjanjian, dari kutuk, dari ikatan iblis. Dan wanita itu dibebaskan. Setelah dibaptis, mukanya sangat berubah. Ada sukacita damai dalam kehidupannya. Darah itu membebaskan kehidupannya. Karena kurban Kristus Yesus sungguh nyata, saudara-saudara. Pernah juga dalam kami melayani, ada orang yang terikat begitu berat dengan kuasa-kuasa kegelapan, lalu kami sudah menyembah, sudah mengusir, rasanya nggak bisa, lalu kami berbahasa roh, Tuhan mengingatkan akan darah itu tercurah, pengampunan dosa, ada suatu kehidupan yang dimana kegelapan tidak dapat menguasainya, begitu mulia. Dan pada saat terang itu datang, kegelapan tidak dapat menguasainya. Dan orang itu dibebaskan. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Itu karena kemenangan orang-orang percaya. Kesempurnaan rencana Allah. Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah berdusta pada saat kita meresponi Injil dan bertumbuh di dalam firman. Saudara-saudara, banyak orang-orang ya menerima keselamatan karena takut masuk neraka. Karena sudah tidak ada jalan lain, putus asa. Lalu Tuhan memberikan keselamatan, kita tawar-menawar, dan akhirnya kita memutuskan untuk berterima Tuhan, dibaptis, bertumbuh dalam Tuhan. Mudah, saudara-saudara, menerima apa yang kita terima. Tapi apakah kita bisa memberi sebagaimana Tuhan memberikan nyawanya, Tuhan memberikan kehidupannya, kita memberikan hidup kita kepada Dia. Banyak mengatakan Yesus juru selamat, penuh hati karena butuh. Apakah kita mempunyai komitmen perjanjian darah dengan Kristus? Dalam perjamuan disebutkan inilah darah perjanjian baru yang Tuhan sudah tumpahkan bagi kita. Apakah kita mau mengakui Dia penguasa tunggal? Itu permasalahannya, saudara-saudara. Ikatan darah itu tidak lebih daripada ikatan DNA. DNA kita disebut anak Allah, berarti kita terhubung dengan surga. Tetapi pada saat diatur oleh Tuhan, kesulitannya kita tidak mau mengakui Dia penguasa tunggal. Pada saat ada masalah, kita cari jalan keluar kepada kiri kanan, kepada kekuatan kita, kepada koneksi kita, kepada akal budi kita sebagai manusia yang memang diberikan pengetahuan. Tapi apakah kita terhubung setiap permasalahan? Dalam sukacita kita terhubung, dalam masalah kita terhubung, dalam kita mengandalkan Tuhan kita terhubung, karena kita ada hubungan darah dengan Tuhan Yesus. Ada hubungan ikatan janji
perjanjian darah. Darah itu berkuasa, saudara-saudara. Darah itu bisa menyembuhkan, oleh biru-birunya kamu disembuhkan. Darah itu bisa mengampuni dosa karena kita percaya penebusan itu sempurna. Tapi apakah darah itu merupakan perjanjian kita dengan Allah? Sehingga katakan, kau penguasa tunggal hidupku. Bagaimana saya waktu itu ngobrol tentang hati nurani. Apakah kita dengan hati nurani yang murni melayani Tuhan senantiasa pada saat ini, pada akhir-akhir ini, atau kita sudah merasa berpengalaman, merasa kaya, merasa bisa, padahal kita tanpa dia telanjang, sebagaimana Kain dan Habil, sebagaimana Adam dan Hawa. Apakah kita bisa padahal kita tidak punya kekuatan apa-apa selain kekuatan anugerah dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukan hanya melihat kesempurnaan Allah dalam menyelamatkan kita, dalam mengembalikan rupa dan gambarnya kepada kita. Tapi hal yang kedua, kita berkemenangan atas kuasa maut. Di dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Oh, haleluya. Kita sekarang diberikan kuasa sebagai gerejanya, sebagai umatnya, sebagai seorang demi seorang, pribadi demi pribadi, termasuk pribadi daripada saudara yang terpanggil dan mendengar tentang kuasa darah Tuhan Yesus itu. Mengalahkan, yaitu dia, iblis, oleh darah anak domba Allah, oleh cap daripada DNA kita anak Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Kita mempunyai kuasa, kita mempunyai wewenang, kita berkemenangan lebih daripada pemenang. Dan kedua, oleh perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian penting, saudara-saudara. Deklarasi sebagaimana Bapak-Bapak Gereja Pentakosta Karismatik. Darah Tuhan Yesus, darah Yesus. Darah yang murni. Kalau darah Tuhan pasti berkuasa. Tapi kalau darah seorang murni, seorang dengan hati nurani yang murni di hadapan Bapaknya, hanya melekat satu DNA dengan Bapaknya, darah itu berkuasa. Kehidupan kita juga mempunyai kuasa, saudara-saudara. Gereja Tuhan mempunyai kuasa. Dengan darah anak domba Allah, perkataan kesaksian kita, karena penyebabnya kedua hal itu, mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut, karena mereka tahu, kita tahu bahwa kita ada kuasa kebangkitan. Kristus dalam kita yang kita melekat, dan penguasa tunggal kita yang sudah katakan selesai, sudah berkemenangan, sudah diberikan sepenuhnya, sudah memegang kunci maut, itu diberikan kepada kita. Maka kita tidak takut kepada kuasa maut sekalipun. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Sekarang masalah kita dalam pengudusan. Kalau kita lihat bahwa bukankah tubuh kita bait Allah? Korintus 3 ayat 16. Dan Allah di dalam kita. Saya melihat di dalam Wahyu 21 ayat 22 juga sudah digenapi oleh Tuhan. Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya pada saat penglihatan Yohanes. Sebab Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah bait sucinya. Apa hubungannya dengan, bukankah tubuhmu bait Roh Kudus? Dan Allah itu, yang Maha Kuasa itu, bait sucinya. Berarti, bukankah tubuh kita bait Allah? Berarti Kristus penguasa tunggal itu membawa darah yang memeteraikan,
untuk kita menjadi miliknya, terhubung dengan DNA itu, terhubung dengan inti daripada sel kehidupan kita yang ilahi ada di dalam kita. Dikatakan demikian juga anak domba itu. Bait suci adalah Yesus Kristus sendiri. Oh, haleluya. Demikian juga anak domba itu. Berarti Tuhan Yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Anak domba saya percaya menunjuk kepada Kristus. Jadi bait suci adalah Kristus sendiri. Dia menginginnya kita dengan cemburu. Bahkan kalau kita kotori, dia begitu hangus oleh amarah ilahi untuk senantiasa merapikan kita, mengatur hidup kita, membenahi hidup kita, mengkoreksi hidup kita, dan dia mempersoleh kita sebagai mempelai wanitanya. Saya percaya, saudara-saudara, dia tegas, dia lembut, dan rendah hati. Maukah kita pada pagi hari ini menyadari bahwa betapa mahal dan betapa berkuasanya darah pengorbanan Tuhan Yesus itu, yang harus kita kenang setiap kita mengadakan perjamuan kudus, bahkan setiap kita dalam perenungan firman yang hidup itu membenahi kita, mengkoreksi kita, menasihati kita, mempersolek, memperindah kita kehidupan sebagai gerejanya, saudara-saudara. Saya percaya, saudara-saudara, pada pagi hari ini di dalam Efesus 2 ayat 21 kita sebagai pengikut Tuhan, kita yang berkumpul di Ministry of Jesus Christ. Ministry of Jesus Christ. Pelayanan Yesus Kristus sendiri mau termanifestasi dalam kehidupan kita. Dia ingin menyatakan dirinya. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup, beracara, mempunyai agenda, mempunyai rencana, dan ingin memberikan kemuliaannya kepada orang-orang melalui kita. Efesus 2 ayat 21 ini dahsyat, saudara. Di dalam dia, di dalam Kristus, tumbuh seluruh bangunan. Kita ini bangunan Allah. Kita ini tubuh Kristus. Kita ini saling membutuhkan dan terikat satu dengan yang lain, sebagaimana organ-organ tubuh kita tidak dapat berdiri sendiri. Kita tersusun rapih menjadi bait Allah. Pertama, bait Allah itu adalah kita. Karena Kristus bertahta dalam kita, penguasa tunggal, baru bait Allah. Kalau dia tidak kerasaan dan dia tidak nyaman, berarti bukan sebenarnya bait Allah yang kudus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan. 12, 1, 2. Sehingga kita persembahan tubuh yang hidup dan kudus dan berkenan kepada dia. Itulah ibadah MGC yang sejati. Itulah ibadah pelayanan kita, pelayanan sejati. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di sini konteksnya yaitu di dalam Kristus. Sebagai Yesus, namanya sebagai Tuhan, bukan hanya juru selamat yang mengatur hidup kita, yang membenahi kita, yang menuntun di jalan yang benar. Oleh karena dipertaruhkan nama itu, dipertaruhkan kehidupan nyawa yang sudah diberikan kepada kita. Oh, puji Tuhan. Muhammad 4 dikatakan demikian, iman mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita mendengar pada pagi hari ini satu berita yang tidak terbinasakan, Injil Kerajaan Surga, yaitu kelengkapan pada saat kita apapun juga kondisi kita, kehidupan kita hancur apapun juga, Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi pada saat dia di tangan, kita di tangan dia, tangan Bapa yang kekal, di tangan Yesus, pada saat itu dia mau membentuk kita apa maunya, bukan apa mau kita.
Mari kita dengan rela pada pagi hari ini mau berserah sepenuhnya, menyadari kita sebagai orang-orang percaya. Saya menganggap semua adalah orang-orang yang sudah hidup baru, itu kunci pertama, yang menyerahkan dirinya pada Tuhan dengan bertobat, memberi diri dibaptis, dan menyatakan Yesus juru selamat. Tapi yang kedua, jadikan dia penguasa tunggal. Ego kita turunkan. Biar dia ego Kristus memerintah dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi dia rencana yang tidak pernah gagal, dan dia memberikan kepada kita kuasa, dan kita mau diatur oleh Tuhan sehingga kemuliaannya memancar melalui bait Allah itu. Bukan semata kaki, bukan selutut, bukan sepinggang, tapi kemuliaan pelayanan kita, kehidupan kita, orang-orang dapat mengalami kemuliaan Tuhan. Bagaimana Pastor Eri banyak mengalami kuasa Tuhan. Saya bersukacita mendengarnya. Karena dia bukan hanya melayani Tuhan, bukan hanya percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi penuh dengan Roh Kudus dan iman, penuh dengan kasih akan jiwa-jiwa yang di depan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat saya dengan tim melayani satu tempat yang baru, saya katakan, kebetulan sekarang lagi perintisan di kampus Cina, kami katakan, darah Kristus sudah menempuh dan sampai dan menebus kampus Cina. Deklarasikan itu, saudara. Maka kita ada kata-kata profetik, kata-kata pernyataan nubuatan orang-orang di sekitarnya, pembebasan, penuaian terjadi di mana kita berada, dimanapun MGC bergerak, ada satu kelepasan yang Tuhan berikan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Saya serahkan kembali pada Thank you, Pastor Ishak Ibrahim. Luar biasa. Silakan Bu Rina. Nyanyi satu Ya, lagu. terima kasih. Nyanyi satu lagu lagi ya. Ya, boleh Pak Oke, Johan. boleh Pak Johan. Oke. Ya, sekarang telah tiba. Itulah janji Tuhan buat kita mendukung firman Tuhan pada pagi hari ini. Peneguhan dan juga kesaksian yang berkaitan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, silakan. Siapa yang mau memulai terlebih dahulu? Ini Bu Rina, Bu Rustin, udah lama nih Bu Rina. Apa kabar Bu Rustin? Silakan. Masih di mute Bu Rustin, masih di mute. Suaranya. Ya, oke. Nah, akhirnya bisa melihat wajah Ibu Rustin. Iya. Sudah sekian lama. Itu ya, Silakan. ya tadi tentang lagu-lagu itu pas menyentuh hati saya ya. Yang dinyanyikan oleh Pak Johan Untung dengan doanya yang pertama kali lagu semuanya pas hari ini untuk saya. Rasanya untuk saya, kalau buat saya loh ya, untuk orang lain saya nggak tahu, tapi hari ini untuk saya gitu. Lagu plus lagu penyembahan tadi sama lagu-lagunya sampai saya menitikkan air mata. Nah, di situ saya mengatakan bahwa anak Tuhan, saya mau bertanya sama itu Bapak Pendeta Ishak ya Ibrahim ya, apakah anak Tuhan itu mesti harus pikul salib Pak, gitu loh, sampai mati gitu? Apa harus pikul salib terus, gitu? Apakah kalau saya lihat dari teman-teman saya semuanya itu kalau berkata-kata rasanya nggak pernah pikul salib ya, rasanya kok enjoy semua. Jadi saya merasakan bahwa saya harus pikul salibnya kok. Dulu sebelum ikut Tuhan Yesus itu saya nggak pernah pikul salib ya, rasanya itu zona nyaman aja gitu loh. Lah begitu ini kok sepertinya going to the level ya, kok
naik tram kok tambah parah gitu loh Pak. Maksud saya itu tambah parah. Parahnya bukan ya kalau secara materi ya saya tidak pernah kekurangan masikan ya walaupun tidak berkelebihan tapi tidak kekurangan gitu. Bantuan itu ada selalu dari saudara-saudara saya gitu. Cuma tapi saya orangnya kan senang mandiri ya. Saya harus bekerja, tidak mau mengandalkan manusia. Saya bilang begitu. Tapi adik saya terus menolong saya. Cuma yang saya heran, Pak, yang saya heran, ini yang paling parah sejarah hidup di dalam kehidupan saya mengenal Tuhan. Ketika anak saya itu 20 tahun sangat-sangat mencintai saya, apapun saya diberikan seperti seorang suami, bukan suami, tapi anak yang mencintai orang tuanya luar biasa, Pak. Apa keperluannya? Dia kerjanya kan 3 bulan sekali pulang. Tiba-tiba, Pak, itu menghilang, Pak. Menghilang. Terus menghilang itu diambil sama itu. Anak perempuan, ya saya bilang wewe gombel, ya saya bilang itu wewe gombel, Pak. Diambil wewe gombel. Loh, saya nggak masalah, Pak, diambil wewe gombel. Saya masih bisa bekerja mencari uang, ya. Saya nggak pusing, no problem itu saya itu. Tapi jangan ada perkataan seperti bahasa binatang dikeluarkan semua kepada orang tuanya. Itu saya kaget. Makanya saya langsung drop waktu itu. Saya drop kaget. Nah, saya bilang gitu loh, ikut Tuhan kok sampai hampir saya mau mati. Saya pikir saya begitu. Waduh, mungkin ini sudah mau mati. Saya sudah nggak berdaya waktu itu. Makanya saya nggak mau ikut ke MGC. Saya takut nanti doanya itu memang saya bagus kalau di MGC itu kadang-kadang saya menyayat hati, saya mengerti begitu loh. Terus itu pertanyaan saya, apakah benar kalau orang pikul salib itu jadi anak Tuhan, kalau tidak pikul salib tidak menjadi anak Tuhan gitu. Apakah begitu, Pak? Soalnya masalah saya bertubi-tubi. Dan ini pas firman dan lagu yang dinyanyikan itu sampai saya tutup kamera, saya menangis. Jadi menangis benar. Saya coba jawab ya. Saya tidak tampilkan ayat-ayatnya. Bukankah Paulus menyatakan statement yang luar biasa? Yang ku kehendaki, berarti tujuan hidup dia berlari-lari pada tujuan, yaitu mengenal dia, kuasa penderitaannya, dan kemuliaannya. Dua hal itu terjadi. Tiada kemuliaan tanpa salib, tanpa penderitaan. Penderitaannya bagaimana, saudara-saudara? Bu Rusti. Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang menjadi muridku, mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib, bahkan setiap hari. Pernyataan Paulus lagi dalam tanggapannya bahwa dia bilang, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa yang disebut mati itu? Pikul salib. Berarti kematian daging kita setiap hari disalibkan. Bukan penderitaan yang kita buat. Bukan penderitaan di mana kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah puas. Itu berarti ego kita masih hidup. Berarti Kristus juru selamat tetapi bukan penguasa tunggal kita. Pikul salib menjadikan Kristus penguasa tunggal kita. Tiada mungkin pembentukan itu mendatangkan kecelakaan. Pembentukan itu mendatangkan kemuliaan. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan mau membentuk kita apa maunya sehingga dia dibentuk. Orang-orang yang diselamatkan itu dibentuk serupa dan segambar, menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Itu arti pikul salib, Bu Rusti, yang saya mengerti. Mungkin boleh tambahkan hamba-hamba Tuhan bahwa pikul salib itu mati keuntungan. Berarti pada saat ego kita disalibkan, kita mati ego kita, daging kita istilah kita, itu mendatangkan kemuliaan, mendatangkan kelegaan, mendatangkan damai sejahtera. Proses aku, Tuhan, ini aku. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita, memberkati saya, memberkati Ibu Rustin. Jadi bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Amin. Itu jawaban dari saya. Tolong dikoreksi ataupun ditambahkan. Ya, terima kasih. Bu Rustin dan juga Pak Ishak, apakah Sesmeta mau menambahkan? Biasanya Sesmeta berkaitan dengan
pikul salib nih yang disampaikan Ya. oleh Bu Rustin. Silakan Sis Meta. Sebelum Sis Meta turun Ya, kerja. baik ya. Ini pikul salibnya parah loh, ini bukan main-main saya ini terakhir ini sangat parah yang hampir saya yang sudah nggak berdaya lagi, hampir meninggalkan semuanya. Saya pikir-pikir begitu, gitu. Hampir saya tuh, tapi masih ingat lagi diajak teman-teman itu. Jadi parah, ini yang agak parah Bu. Kalau saya cerita mungkin saya nggak mungkin waktunya habis, ya kan? Jadi yang itu pikul salib saya parah. Memang saya sering pikul salib tapi nggak separah ini. Ini sangat parah. Bukan secara materi tidak, tapi itu secara apa ya kelakuan dari anak saya. Seolah-olah anak saya itu seperti Nabi Ayub gitu loh. Jadi saya rasa ketakutan itu ada gitu. Khawatir ada, memang saya terus terang aja khawatir, ketakutan ada. Seperti Nabi Ayub, tidak mungkin kalau saya kuat seperti Nabi Ayub gitu. Ya, silakan Sis Meta nanggapin. Ya, baik. Terima kasih sekali ya. Saya pikir saya saja yang pikul salib melulu. Ya, pagi ini saya sangat diberkati ya oleh Pak Ishak ya. Firman Tuhannya menguatkan sekali. Tapi saya menanggapi Ibu ya, Ibu Reski ya. Ibu Reski saya itu mungkin sama Ibu dengan Rustin. Ibu, mungkin Bu Rustin ya, Bu Rustin. Mungkin beda versinya gitu. Tapi saya boleh sharing sedikit aja. Dari mulai saya terima Tuhan Yesus sampai detik ini ada aja gitu, ada aja ya. Saya pernah dalam titik terendah saya di tahun 2014 gitu ya. Saya bilang, kok saya jadi Kristen kok nggak enak juga ya. Mau melakukan pekerjaan Tuhan kok dibohongi melulu. Orang bilang begini, pinjam sana, pinjam sini gitu ya. Maksudnya saya berusaha untuk apa ya namanya melupakan itu semua, tapi syukur sepertinya saya kok orang Kristen. Jujur ya, yang membohongi saya semuanya orang Kristen dari mulai tahun 2012 sampai terakhir kemarin 2023. Terus terang jujur gitu, tujuan saya tuh baik gitu, saya menolong gitu karena saya melihat mereka membutuhkan gitu ya, tapi pada endingnya semuanya bohong gitu loh, sampai hal-hal yang bukan saja materi ya, hal-hal umpamanya sebuah pertolongan gini, "Oh saya, mau ke rumah sakit gitu, bisa nggak, temenin saya?" "Oh siap," gitu ya. Sudah bilang siap, kita relai, orangnya tuh nggak ada gitu. Padahal ini hubungan rumah sakit gitu loh. Saya jadi apa ya, sedih gitu. Saya lama sekali gitu, kepingin dulu gitu ya, sampai bilang teman saya bilang, "Jadi orang Kristen itu kayaknya tuh, bukannya nggak enak, Met." Iya betul, jadi orang Kristen nggak enak. Saya sempat berpikir untuk, ya seperti Ibu tadi ya, saya bilang, "Mungkin Tuhannya itu benar ya, udah jadi bangkai ya." Tahun 2014 saya sampai seperti itu. Tapi saya diingatkan ya sama ibu saya, justru ibu saya yang mengingatkan saya, "Met, kita ini, menghadapi masalah itu jangan pakai EQ-nya kita kembali lagi firman Tuhan." Saya terus dikuatkan ibu saya selama saya 3 bulan. 3 bulan saya terus didoakan, diingatkan ya. Sehingga puji Tuhan ya saya juga, sebetulnya pagi ini saya tertegur ya. Itulah firman Tuhan ya selalu menegur kita ya. Yang saya dapatkan pagi ini darah itu berarti hidup ya. Tuhan Yesus memakai darah itu untuk penebusan dosa, memerdekakan kita. Jadi Allah itu memakai apa ya, darah sebagai cara untuk yang menebus dosa kita semua untuk jalan perdamaian gitu ya. Jadi puji Tuhan ya kita dipertemukan di MGC. MGC sangat luar biasa. Saya sangat diberkati. Kalau saya nggak datang itu berarti saya lagi sakit. Itu aja. Terima kasih. Tuhan Amin, memberkati semua. amin. Ya, Tetap terima kasih Sis semangat. Meta. Ya, itu Jadi masalahnya memang ringan Bu. Itu masalah kalau buat saya itu ringan gitu. Salahnya ringan gitu. Kalau buat saya itu ringan. ya, Pak PKL boleh mau menanggapi itu dari tadi saya lihat. Silakan. Iya, salam bagi kita semua. Imamat 17 ayat 11 bicara tentang nyawa makhluk hidup itu pada darahnya. Ini secara saintifik pernah ada teman saya pendeta, guru agama, dia mau menanyakan saya karena dari kimia. Kenapa di darah itu nyawa makhluk hidup? Ada apa di darah? Lalu saya bilang,
Darah itu physically, bahkan paling tinggi proteinnya, segala macam mineralnya paling lengkap. Jadi kalau orang makan darah sebenarnya ya mendapat suplai mineral ya, protein yang tinggi. Jadi kita jangan sampai disorientasi makna simbolik sama physically. Darah Yesus ini bicara spirituali, ya spirituali bukan physically, ya. Jadi kadang-kadang orang salah berdoa juga, sering teman-teman saya ingatkan. Dalam nama darah Yesus katanya, sembuh. Ya, mana ada dalam nama darah Yesus, ya. Tapi kalau saudara bilang darah Yesus menyembuhkan, memulihkan, nah itu betul. Karena darahnya Yesus itu menjadi kesatuan dengan tubuh Yesus. Ketika perjamuan kudus kan kita dibilang inilah darahku, darah perjanjian. Karena ada korban yang layak, ya, biri-biri, domba, kambing, apa-apa yang dipersembahkan nggak ada layak dalam perjanjian lama. Darah Yesuslah yang melayakkannya itu. Jadi ketika kita mengalami salib jangan disorientasi. Ya salib tadi, Yesus saja ngangkat salib itu nggak mampu. Itu jaraknya cuma 600 meter, beratnya salibnya 130 kilo. Dia hanya mampu, lalu dibantu Simon dari Kirene. Jadi salib tadi bukan makna physically, tapi spirituality. Apa saja resiko yang kau hadapi ketika mengikut Yesus, itulah salibmu. Apa saja. Ya, bukan aja masalah keluarga, lain-lain. Tapi sepanjang ada kepentingan Yesus di dalamnya, kau sedang pikul salib. Karena itu Lukas 9 ayat 23 katakan, salibkan kedagingannya, ya menyangkali diri itu, salibkan kedagingan. Pikul salib makna yang tadi. Terus setiap hari baru ngikut Yesus. Jadi kita harus memaknai salib dan segala sesuatu Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah. Jadi boleh kita mengerti secara fisikali tapi memaknai secara spirituali. Dan jangan pernah membandingkan bebanmu sama bebanku. Masing-masing kita diberi kemampuan sama Tuhan untuk melewati sepanjang kepentingan Tuhan di dalamnya. Ingat itu. Sepanjang ada nggak kepentingan Tuhan di situ? Atau kepentingan diri kita yang ingin dipuji? Dihargai dengan tepuk tangan ya, sorak-sorak ya, sehingga Matius 7 ayat 21 terjadi. Mantap brother. Iya sama kita ya, betul nggak? Matius 7 ayat 21, siapa yang sudah ngusir setan, bangkitkan orang mati ternyata tidak kenal Yesus, kan aneh. Aneh kan? Nah inilah memaknai spiritual. Mari kita dalam segala sisi memaknai secara spiritual karena Allah itu adalah roh. Saya orang dari Injili sebenarnya ya. Kadang-kadang sama teman saya bilang saya lebih karismatik daripada Anda. Aku bilang saya melayani pergi ke suatu tempat nggak diundang. Tahu-tahu di sana saya diundang bicara. Saya nggak pernah berpikir ada PK atau tidak. Ya mari sama-sama. Di dalam hidup ini selalu ada beban. Kenapa? Beban tadi untuk melatih otot-otot kita, ya, supaya makin oke. Nah, kalau istilah saya kuliah dulu, oke puncret itu Bu Lina masih ingat itu omongan teman kita, ya. Makin semangat. Jadi rejoice of the Lord is my strength in everything, every situation and condition, ya. Selalu bisa bersuka cita. Betul nggak Pak Setiadi? Bersyukur. Mantap brother, mantap, luar biasa Pak Mikael. Ini dari saya Bu Linda, walaupun sedikit panjang, biasanya saya ngomong 2-3 menit, kali ini lebih dari 3 menit. Tuhan Yesus memberkati selalu bagi kita semua. Ya, amin, amin. Terima kasih Pak PKL yang sudah melanjutkan. Ya, itu Bu Eri udah angkat tangan Bu Linda. Dikatakan bahwa kita selalu beranggapan bahwa salib kita lebih berat dari salib orang lain, gitu. Seperti yang tadi Bu Rusin katakan. Tetapi percayalah bahwa salib kita itu memang sudah Tuhan berikan kepada kita dan itu cukup pas buat kita. Juga Pak PKL mengingatkan bahwa Yesus sendiri pun tidak sanggup mengangkat salib itu. Tetapi bersama dengan Allah kita dimampukan. Persoalan kita nggak akan selesai ketika kita percaya kepada Yesus saja.
Tetapi Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita, seperti Paulus ketika dia meminta supaya diangkat duri di dalam dagingnya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi Bu Rustin ya, untuk melewati hari-hari kehidupan. Kita udah lama nggak ngobrol, nanti kita ngobrol lagi. Ya, silakan Ibu Eri. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan Pastor Ishak Ibrahim. Ini luar biasa ya. Ini pekan Paskah, masih dalam suasana Paskah. Ya, kita melihat bahwa banyak makna Paskah yang kita boleh dapatkan. Dan hari ini juga kita dapat Imamat 17 ayat 11. Saya setuju dengan Pak PKL, ya, luar biasa ini ya, hambanya penuh dengan pengertian yang dalam. Ya, itu memang darah itu adalah lambang kehidupan ya. Kita katakan bukan hanya dipandang secara jasmania saja. Ya, inilah kesalahan orang-orang yang kurang mengerti kebenaran ya. Darah Yesus tidak dipakai untuk mengusir setan tentunya. Nama Yesus yang berkuasa ya. Darah dan tubuh Yesus menjadi satu di dalam perjamuan kudus. Ya, memang bukan hanya cairan biologis ya kalau kita bilang darah, tapi mewakili hidup itu sendiri ya. Darah adalah nyawa, Imamat 17 ayat 11 katakan ya. Nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Ya, jadi berarti darah dan kehidupan itu tidak bisa dipisahkan. Dan saya juga melihat bahwa darah Yesus memang betul sebagai sarana pendamaian ya. Bahwa korban, kalau kita lihat korban perjanjian lama ya, kenapa disebut darah anak domba Allah? Sering kita nyanyikan pujian, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Jadi di hari ini kita bersyukur bahwa darah Yesus yang diberikan kepada kita, yang dikorbankan kepada kita adalah darah perjanjian baru, ya, bukan perjanjian lama lagi. Kalau perjanjian lama itu ada domba atau ada korban binatang yang dibawa kepada imam untuk dipersembahkan sebagai korban pendamaian dosa. Tapi di hari ini, ya, di hari ini kita sudah diperdamaikan dosa-dosa kita atas pengorbanan darah anak domba Allah, bukan darah anak domba yang secara jasmani binatang. Ya, di hari ini darah binatang tidak lagi menjadi pendamaian bagi kita, tapi darah Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Saya sering mengatakan kalau pelayanan di lapas, untuk apa kamu memperoleh seluruh dunia tapi kamu kehilangan nyawa? Ya, dengan apa dapat digantikan sebagai ganti nyawamu? Saya baca ya di Matius 16. Ya, ini berhubungan dengan Ibu Rustin juga, Ibu Rustin. Ya, di sini dikatakan setiap orang, Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu Bu Rustin, ini yang Yesus katakan. Kalau kita mau mengikut Yesus sungguh-sungguh, artinya kita harus taat firman-Nya. Firman-Nya mengatakan tidak boleh membenci, tidak boleh mendendam. Ya, kalau kamu benci satu orang, kamu sama dengan seorang pembunuh. Ya, apalagi anak sendiri. Sorry Bu ya, kita berbicara belak-belakan. Ya, mungkin seseorang yang diperistri oleh anak ibu itu bukan apa tadi bebek gombel apa? Ya, itu di dalam kehendak Tuhan. Ya, saya percaya segala sesuatu tidak ada satu helai rambut di kepala kita yang jatuh tanpa kehendak Tuhan. Jadi ibu, inilah tugas orang tua yang punya kuasa Tuhan, yang penuh Roh Kudus. Ya, saya melihat banyak keluarga yang dulunya mungkin memperistri atau mendapatkan mantu yang bukan Kristen. Tetapi itu rencana Tuhan dan hari ini saya lihat mereka, Bu, justru menantunya itu lebih Kristen daripada anaknya. Saya cuma bilang begini, ini loh rencana Tuhan. Kalau ibu sebagai orang Kristen yang punya teladan yang luar biasa,
punya kasih yang luar biasa. Ibu bisa menerima anak ibu, mantu ibu dengan kasih Tuhan. Percaya Bu, bukan ibu lagi yang bekerja, tapi Tuhan mengambil alih. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan orang yang masuk di dalam anggota keluarga itu. Percaya Bu. Jadi ibu harus kuat dengan firman Tuhan, harus penuh kasih, berbuah-buahlah. Orang akan lihat buah rohnya ibu, bukan omelan ibu, penolakan ibu. Ya, agama nggak menyelamatkan. Agama nggak menyelamatkan. Tapi kasih Kristus itu yang harus kita pancarkan bahwa kita sebagai garam dan terang. Itu yang menyelamatkan banyak orang. Walaupun kita nggak bisa berkhotbah. Mantap, Pastor Eri. Haleluya. Terima kasih Pak Jo. Tuhan Yesus baik. Ya, Bukan, walaupun kita nggak bisa berkhotbah. Sebentar Bu Rustin, dengarkan saya sedikit. Walaupun kita nggak berkhotbah, tapi buah kita itu dilihat orang. Dipancarkan bahwa kita Kristen sejati. Ya, saya lihat banyak kasus Bu, lebih Kristen daripada keluarga Kristen. Orang bukan Kristen masuk ke keluarga Kristen karena ada teladan dari orang tuanya, teladan dari seluruh anggota Kristen itu membuat mereka kagum, pengen mengenal Tuhannya. Ya, kemudian di ayat 24 Matius 6:24 dikatakan, setiap orang mau ikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku ia akan memperolehnya. Tadi Pak Ishak sempat menyinggung soal mati adalah keuntungan bagi orang yang di dalam Kristus. Ini berurusan dengan nyawa. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ibu merasa tersolimi, ibu merasa perasaan kok dipermainkan. Ibu luka dengan hal itu. Ibu percaya, ya, ini adalah proses Tuhan untuk membentuk ibu. Jangan mengutamakan keegoisan kita, ya. Jangan juga memunculkan agamanya kita. Ya, tadi Pak Ishak juga sempat memunculkan karismatik, Protestan, Pak PKL juga mengatakan demikian. Bukan itu sebenarnya. Ya, bahkan saya tidak memandang bahwa itu gereja Katolik, bukan gereja kita. Masjid sekalipun, saya pengen masuk, ada perasaan itu loh tempat kudus orang cari Tuhan. Saya itu pengen minta supir saya berhenti. Saya pengen menikmati itu suasana mereka berhubungan dengan Tuhan. Dengan saya lihat dengan kekudusan hati yang mereka inginkan gitu ya. Sorry, saya tidak agamawi banget dan saya tidak penting bagi saya mau karismatik mau Protestan. Saya bertemu Roh Kudus itu mengubah seluruh hidup saya. Saya tidak memandang agama atau golongan ya. Kemudian 26 dikatakan begini Bu. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ini dia darah Yesus Bu. 26 ya, tadi Pak Ishak sudah katakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Ya, itu nyawanya ada di sana, hartanya ada di sana, kesayangannya ada di sana, apapun ya yang di dunia ini. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15 katakan, barang siapa yang mengasihi dunia ini, tidak ada kasih Bapa di dalam orang itu. Ya, mengasihi anak lebih dari Tuhan. Ya, menganggap anak itu milik kita. Jangan diambil sama orang lain, beda agama. Jangan pikiran seperti itu. Milik kita Tuhan, darah Yesus, Kristus, semua titipan Bu. Baik anak, baik harta, baik apapun. Untuk apa memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa Bu? Nyawa itu ada di dalam darah Yesus. Apa yang dapat digantikan sebagai ganti nyawanya? Saya katakan kepada orang-orang lapar, jangan tukar nyawa tebusan Kristus dengan perempuan paling cantik, dengan harta yang gampang didapat. Menjadi raja minyak di dunia ini buat apa? Orang mijit kanan kiri, semua dipijit. Anda seperti raja gitu. Untuk apa? Nyawa tebusan Yesus tidak dapat untuk 2 kali. 1 kali Yesus mati di atas kayu salib, selama-lamanya menebus dosa kita. Jangan ditukar dengan apapun. Darah Yesus adalah nyawa kita. Darah Yesus adalah kehidupan kita. Hargai darah Yesus dan tetap menjadi terang. Terima kasih Pak Ishak. Terima kasih Pak Jo, Pak PKL, Susmeta, dan Ibu Rustin. Ya, Ibu Rustin mengingatkan kita. Ini berhubungan darah dengan penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Roma 8 ayat 17. Amin, amin, Terima amin. kasih. Wah, terpaksa ini harus Silakan, saya Ibu. buka Bu. Benar Bu Beni ngomong, Bu Aryani ngomongnya memang benar. Saya memang salut, saya selalu berdoa terus, salut itu saya.
Saya memang Bukan firman, Bu. ya memang di Kalahkan dalam kepribadian ego kita, ya daging di kita, dalam hidup dalam ayat-ayat roh. ada, Bu. Cuma Bu, yang saya bilang ini bukan saya kedagingan, bukan Bu. Maksudnya kedagingan saya ya, tidak keegoisan saya tidak, Bu. Justru saya ingin menyelamatkan anak saya. Jangan sampai jatuh gitu loh, Bu. Ini sudah perempuan ini bukan perempuan, saya tidak mau menerima anak perempuan ini, tidak. Tapi perempuan ini sudah punya suami, punya anak 2. Nah, gitu loh, Bu. Ya, Dia kekuatan menguras semua doa harta Ibu. bendanya, menguras harta benda dari anak saya semuanya, sampai mobilnya kecelakaan, sampai semua mau geledek apa itu saya peringati, saya nasihati dengan lemah lembut. Tapi dia mengeluarkan kata bahasa binatang, sampai sama perempuan itu begitu. Lalu saya tuh, ya itu Bu, ya kejelekan yang saya pikir tuh nanti anak saya tuh bagaimana nanti jadinya gitu loh. Bu Bukan Rustin, itu. Bu Rustin, Ibu tidak bisa pakai kekuatan Ibu sendiri. Justru kekuatan Tuhan, kasih itu mengalahkan banyak hal, kasih menutupi banyak dosa. Ibu Rustin pakai kuat kuasa Tuhan di dalam Ibu. Ibu doa, pasti sesuatu terjadi. Percaya Ibu. Ibu nggak bisa punya kekuatan menyelamatkan anak Ibu, nggak ada. Ibu hanya punya kuasa Roh Kudus, Roh Kristus di dalam Ibu yang lebih besar dari semua roh apapun. Andaikan dia pakai dukun, andaikan dia melet anak Ibu, itu tidak akan mempan, Bu. Percaya Tuhan akan singkapkan. Ibu berdoa yang kuat ya, penuh firman, penuh Roh Kudus, pasti terjadi sesuatu. Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Ya, Amin. kita doakan semua buat Bu Rustin. Ya, kita doakan ya sebagai saudara di MJC, bawa dalam pokok doa pribadi kita untuk keluarga Bu Rustin. Oke, Bu Rustin tetap semangat ya, Bu. Halo. Iya, Ibu percaya Tuhan lebih besar. Roh Kudus lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Jangan sedih, Bu. Semangat. Percaya ada pengharapan. Amin. Ya, sudah Bu Rustin? Sudah ya? Kita pernah Bu, bincang-bincang terima juga. kasih. Ya. Ya, dan Pak Jo boleh menanggapi? Soalnya tadi Pak Jo celetak-celetuk. Aduh, kayak anak sekolah aja celetak-celetuk. Monggo Pak Jo. Monggo. Saya Dikangenin rasa nih saya suara nggak Pak Jo. perlu lah menanggapi Bu, karena teman-teman itu sudah mantap semua. Bangga ya punya komunitas MJC itu yang mengajarkan itu hidup dalam kebenaran. Saya pikir saya nggak perlu nambah lagi. Apa yang dihadapi Bu Rustin sudah dikupas sama Bu Eri, sama Pak PKL. Sebetulnya inti kekristenan itu kan ya memikul salib, menyangkali diri, pikul salib, lalu mengikut Kristus. Itu tadi sudah dipaparkan oleh Pak PKL sama Bu Eri. Tapi kan karena pengajaran-pengajaran kekristenan itu menjadi bias, akhirnya hal yang bersifat spiritualitas dibawa ke jasmania. Sebetulnya sederhananya itu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, mungkin begini. Saya punya pengalaman menarik ya, Bu Lina, sebentar saja. Satu kali saya pernah mendapatkan sebuah ilustrasi dari seorang sahabat saya dari overseas, ya, dari seorang Italia. Pada akhirnya beliau akan menjadi orang tua angkat dari saya. Saya menyebut dia itu father, dan dia menyebut saya son. Kami dipertemukan dalam sebuah situasi pekerjaan. Beliau adalah orang expertise dari luar negeri. Karena ketertarikan saya pada ilmunya dan kedekatan kami dalam pekerjaan, akibatnya kami jadi akrab karena perbedaan usia kami cukup. Suatu kali saya mengutarakan niat saya gitu, ingin belajar sama beliau. Lalu beliau menyebut saya, oke, mulai saat sekarang hari ini aku panggil kamu son, anak laki-laki, dan saya panggil dia father. Nah, dalam perjalanan bersama dengan beliau itu, saya tanya, karena dia sebagai orang Itali, saya tahu orang-orang Itali itu juga taat beribadah dalam Katolik. Lalu dia juga lihat saya setiap kali saya makan, saya berdoa, lalu tanya, Yohanes, kamu Kristen atau Katolik? Saya bilang, saya orang Kristen. Lalu dia bertanya, kamu tahu enggak, saya pernah punya sebuah kisah menarik. Saya bilang, apa itu? Gini, satu kali Tuhan Yesus itu punya gudang salib. Ini buat Bu Rustin ya, buat Bu Rustin juga. Satu kali Tuhan Yesus itu punya gudang salib. Dan Alkitab mengatakan setiap orang yang mau mengikut Kristus itu harus pikul salib, menyangkali dirinya, lalu mengikut aku. Nah, satu kali Tuhan Yesus itu punya gudang salib banyak banget. Setiap orang datang
masuk ke gudang salib itu dan dia diizinkan Tuhan untuk ambil salibnya sendiri. Karena setiap orang harus pikul salibnya sendiri. Nah, satu kali ada seorang datang, kata si father saya ini. Dia datang, lalu dia ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau ambil salibku. Kata Tuhan, silakan. Lalu dia jalan-jalan ke gudang, itu ada banyak salib, dan dia coba salibnya. Dipikul-pikul, dirasa-rasakan, dia berkata, wah ini terlalu berat buat aku. Wah ini lebih berat lagi. Dia yang paling ringan, dan akhirnya dia menemukan satu salib dan dia bawa. Waktu saya dengar ilustrasi itu, saya terdiam. Saya waktu itu makan siang sama dia, lalu saya terdiam. Saya menyimak terus ilustrasi itu. Lalu dia ngomong sama Tuhan, aku udah nemukan salibku. Kata Tuhan, go ahead, silakan bawa pulang dan sesuai dengan Injil, pikulah salibmu setiap hari. Lalu dia pulang. Dia bersuka cita karena dia sudah menemukan salibnya dan dia pikul salibnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu kemudian? Tidak lama, sebulan kemudian dia datang lagi, protes sama Tuhan. Tuhan, aku salibku keberatan. Salibku terlalu berat. Gusti itu orang Surabaya, ngomongnya pada Jawa nih. Kaboten salibku itu, Bu. Kaboten Tuhan. Itu heavy. Kata Tuhan, lah terus gimana mau nih? Aku mau tuker Tuhan. Burusin ya, sekali lagi saya orang Surabaya, Ibu juga orang Surabaya, ngomongin Jawa nih. Kaboten saya Tuhan. Kata Tuhan, terus mau karmu piye? Aku mau tukar Tuhan, aku tidak sanggup pikul salib. Terlalu berat buat saya, sakit aku. Kata Tuhan, ya sudah, taruh saja di situ, kamu cari lagi, cari. Selama dipikul satu, dicoba-coba, tidak cocok, tukar lagi, coba, tidak cocok. Sampai akhirnya nemu satu lagi. Lalu dia berkata, ini Tuhan, rasanya ini pas cocok buat saya. Kata Tuhan, ya sudah, bawa saja. Lalu pulang dia, sukacita bawa pikul salibnya. Kejadian kedua, tidak lama lagi, 1 bulan lagi, bulan kedua dia datang lagi, protes lagi sama Tuhan. Tuhan, salibku kaboten. Ternyata aku tidak sanggup pikul salib ini. Terlalu berat, kaboten Tuhan, aku tidak mau. Sakit semua aku. Kata Tuhan, lalu sekarangmu piye? Maumu apa? Kata Tuhan. Aku mau tukar lagi Tuhan kalau diizinkan. Ya wis tukar. Lalu kali ini untuk yang kedua kalinya dia sangat hati-hati sekali. Pilih salib yang cocok, yang pas. Lama dia putar sampai akhirnya dia menemukan. Nah ini pas Tuhan, pas, cocok banget. Ditanya sama Tuhan, yakin awakmu itu? Are you sure? Kamu yakin betul itu salibmu? Iya Tuhan, ini kali ini pas. Aku janji bener. Yang lainnya sudah tak cobai, kalau nasi cocok. Ya wes, bawaan kata Tuhan. Dibawa Bu Rustin. Dan setelah itu dia tidak pernah kembali lagi. Saya tanya, maknanya apa itu, Father? Saya bilang, kamu tahu Yohanes bahwa yang dia salib yang terakhir dia bawa pulang dan dia ada kembali. Apa itu? Ya salib yang pertama kali. Karena dia tuh sudah nyoba-nyoba dan dia nemukan salib yang ternyata yang cocok itu ya salib yang pertama kali itu. Waktu saya dengar itu saya tercenung Bapak Ibu. Father saya itu bukan seorang pendeta, dia seorang expertise. Dia seorang ahli dalam industri perhiasan emas. Saya ini seorang pendeta. Tapi saya tidak punya pemahaman dan pengertian itu. Sejak hari itu kira-kira 20 tahun yang lalu, hidup saya berubah, Bapak Ibu. Saya tidak pernah komplain, tidak pernah mengeluh lagi terhadap salib yang harus saya pikul.